Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Jovian dari kelas RPS dan di sini saya bersama dua kawan saya. Di video kali ini saya bakal menjelaskan full ya penggunaan aplikasi saya, yaitu aplikasi perpustakaan, dari loginnya ya, login secara usernya, terus input datanya gimana, terus editnya gimana, hapusnya gimana, terus laporannya gimana ya, terus setiap usernya ini bisa ngapain aja. Oke. Jadi pertama itu saya jelasin dulu deh dari database-nya. Nah, jadi saya mempunyai, bentar, mana nih kita cari levels. Ini saya punya 4 level ya, yaitu admin, petugas, user, dan manager. Sebelum kita lanjut, kita coba dulu salah satunya, yaitu admin. Admin saya buat supaya dia bisa mengakses semua menunya, yaitu data master bisa dia tengok, data user bisa dia input, dan laporan juga bisa dia cek. Oke, gimana sih? Nah, kita coba tengok di view-nya aja. View-nya itu di menu ya. Mana di menu? Oh, ini dia menu. Nah, di menu ini kan levelnya 1 ya. Nah, jadi di semua if-nya, di semua menu drop down-nya saya pasang 1. Nah, ini adalah khusus. Jadi biarin aja. Ya, jadi semuanya bisa dipakai ya. Sama si 1 atau si admin. Oke. Ini yang bisa dilakukan. Terus kita lanjut ke level selanjutnya. B ini adalah level petugas. Oh, bentar, kita tengok ke sini harusnya ya. Satu lagi tabelnya ke users. Si B ini adalah admin ya, karena levelnya 2. Admin lagi, petugas. Kita masuk. Nah, dia hanya bisa menginput data-data buku. Oke, ingat ya, dia cuma bisa menginput data buku. Lanjut ke level selanjutnya, itu C. C ini mempunyai level peminjam. Nah, di khusus peminjam ini saya buatkan view-nya sendiri, yaitu 1 untuk koleksi buku yang bisa dipinjam. Nah, sambil saya kasih deh. Nah, ini adalah filter kategori. Ketika kita mencet ini dan cari, dia bakal menampilkan buku itu aja. Kalau misalkan ke trading, dia munculkan yang trading aja gitu. Nah, terus kalau misalkan kita mau melakukan pinjam, nah pinjam, dia bakal meminjam bukunya. Nah, saya kembalikan deh misalkan bukunya. Oke, sudah dikembalikan ya. Nah, jadi itu yang bisa dilakukan oleh si user C atau peminjam ya. Dia bisa melakukan peminjaman dan mengembalikannya. Ya. Nanti relasi data ini langsung ke laporannya ya. Laporannya nanti kita tengok di mana nih, di D, si manager. Jadi D ini adalah level manager nih. Jadi dia hanya bisa melakukan pengecekan pada laporan ya. Dia langsung otomatis memperoleh laporan. Ini belum saya buat ya. Jadi kita fokus ke sini aja. Nah, jadi dia bisa melakukan print untuk laporannya. Itu yang bisa dilakukan. Nah, tadi kita kan barusan minjam 1 buku ya, tanggal 31 ya, hari ini ya. Nah, jadi langsung muncul di sini gitu. Jadi proses transaksinya gimana? Saya bakal jelasin alurnya gimana sih. Pertama, si B ini atau si petugas ini melakukan input buku ya. Misalkan kita tambahkan 1 buku namanya Ricardo Bermalam dengan Natalia. Nah, penulisnya ini saya buat bebas aja lah ya. Tahun 2025. Kategorinya ini harusnya oke lah, boleh lah kita tambahin 1 kategori ya. Mana nih? Oh, ini. Kategorinya love story ya. Nah, baru kita refresh bentar. Oke, kita ulang tadi Ricardo bermalam dengan Natalia. Tahun 2025. Kategorinya tadi love story.
Oke, ini tipe ya. Oke lah, stoknya kita kasih satu aja, limited edition. Nah, jadi ketika dia sudah melakukan yang namanya input nih, nah kenapa dia nggak paling atas? Karena saya melakukan filter juga ya. Nah, kita coba aja. Nah, jadi ketika si petugas ini udah nginput daftar bukunya atau kayak koleksi bukunya lah ya, jadi ada korelasinya antara daftar buku ini sama koleksi buku yang dipunyai sama user. Cuma bedanya kan dia nggak punya tambah buku sama edit hapus, itu bedanya. Oke, ini data masuk ya. Jadi kalau misalkan ada data masuk buku, nah ini sudah saya pasangin trigger, kita coba aja. Misalkan kita coba tambah yang punya Ricardo Bermalam dengan Natalia ini jumlahnya 10. Ini tanggal masuk hari ini ya. Nah, kita coba ke data bukunya. Si Ricardo Bermalam dengan Angela stoknya ada 11 sekarang. Oke. Nah, ada juga data peminjaman. Nah, jadi si petugas ini bisa mengakses data buku yang dipinjam oleh si peminjamnya ya. Nah, baru selanjutnya kita ke C. Misalkan nggak pas stok. Nah, misalkan si peminjam ini atau si anggota ini mau meminjam buku Ricardo Bermalam dengan Natalia ini. Oke, dia minjam. Ya kan? Posisinya dia lagi dipinjam. Nah, stoknya langsung berkurang ya. Tengok di sini dari 11 jadi 10. Nah, setelah dia pinjam, dia udah selesai baca nih semuanya. Ya, baru dia kembalikan. Nah, sudah kembali. Nah, baru lockout lah. Ya. Kita coba tengok. Terus si manajernya ini ngapain ketika dia udah nengok, oh ini untuk laporan bulan ini kan udah tanggal 31, kita print sekarang. Berarti kita tengok, cari dari awal Oktober ini 1 Oktober sampai ke akhir Oktober ini 31, filter lah. Nah, karena semuanya yang saya pinjam ini adalah bulan Oktober, ketika kita men-set print semua datanya ikut. Nah, sudah gitu ya. Jadi alur transaksi bukunya seperti itu. Terus tugas adminnya ngapain? Jadi si admin ini berbeda sama petugas ya. Dia nge-hold yang satu lagi nama data user. Nah, data user ini hanya dipegang oleh adminnya. Nah, saya bakal jelasin juga untuk halaman loginnya kalau gitu. Nah, ini lokal ya. Nah, jadi di sini ada halaman yang namanya halaman register. Nah, kita pencet daftar di sini, dia bisa untuk nambahin ini kayak sebuah orang yang mau daftar lah jadi ininya. Kok jadi admin? Ini user. Orang yang daftar jadi user. Peminjamnya ya. Misalkan nama peminjam barunya ini adalah Jonathan ya. Emailnya jonathan@gmail.com. Passwordnya kita buat Jonathan aja. Nah, jadi di sini ya yang saya lakukan adalah, kan saya nggak ada suruh di sini dia input level sendiri kan. Nah, itu udah saya buat di controllernya. Ya. Jadi kita tengok di controller register. Ini register. Jadi pertama dia nge-request nama, email dan passwordnya. Lalu setelah itu dia langsung masuk ke user ID ya. Jadi dia masuk ke data user dulu. Ini masuk ke user ini, nambahin data baru. Nah, ini semua kan request dari data yang dimasukkan di sini, ya kan? Oke. Nah, level ID-nya langsung saya sama dengan 3. Artinya ketika seseorang daftar, dia langsung auto jadi peminjam, bukan jadi admin atau bukan dia yang pilih. Oke. Jadi kalau saya pencet daftar sekarang, nah, dia di sini bakal langsung muncul Jonathan dengan level 3 atau level ID ketiga itu merupakan levelnya si user. Ini jangan user, peminjam aja. Ya, peminjam. Oke. Kalau saya login menggunakan yang barusan tadi ya, dengan passwordnya Jonathan.
dia bakal masuk ke anggota gitu ya. Jadi registernya langsung input ke dua hal, langsung ke satu hal, tapi menggunakan relasi ya gitu. Nah, untuk cara penggunaan aplikasi saya sampai di sini aja lah ya. Berarti udah selesai. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.